Kita akan mulai perkuliahan malam ini. Sebelum kita mulai, saya akan perkenalan dulu ya. Saya Farudin ya, jadi background saya adalah teknik geologi, eh, S1, kemudian sama S2-nya juga di geologi juga, dan S3-nya juga di geologi. Jadi eh, apa semuanya eh, masih satu linear, jadi bidang apa keilmuan saya. Kemudian untuk saya lihat di SSO itu ada 6 orang ya yang ngambil mata kuliah pengembangan energi dan lingkungan. Kebetulan nanti untuk mata kuliah ini nanti akan diampu oleh 3 dosen ya. Yang pertama saya, kemudian nanti ada Pak Ferry dari Teknik Sipil, kemudian ada apa Mbak Sally nanti dari background arsitek arsitek ya. Saya coba panggil ya sekalian perkenalan mahasiswa eh, apa yang ngambil mata kuliah ini. Saya lihat di SSO-nya dulu ada Syahri Syahri Ramadan. Izin Pak. Ya, Pak Syahri ya, Pak Syahri Ramadan ini. Nah, saya ingin tahu dulu ya background-nya karena nanti berhubungan dengan apa nama materi dan mungkin nanti hubungan dengan tugas dan diskusi yang kita laksanakan selama perkuliahan. Kalau boleh tahu Pak Syahri ini bidangnya apa dan apa sudah kerja di mana dan sebagainya gitu ya. Silakan. Baik Pak, terima kasih. Saya mohon izin untuk memperkenalkan diri. S1 saya dari Kesmas K3 Pak, Universitas Hasanuddin. Dan saat ini saya bekerja di Jakarta, eh, yang dimana mensupport untuk beberapa site perusahaan yang bergerak di bidang industri smelter, kawasan industri, dan juga pertambangan. Dan kebetulan posisi saya untuk mengenai lingkungan juga, Pak. Itu saja mungkin dari saya, Pak. Oke ya, pertambangan berarti masih ada hubungannya dengan geologi. Iya, betul, Oke, Pak. baik. Selanjutnya Muhammad Topi. Ya, hadir, Pak. Ya, silakan Pak Topi. Ya. Ya, baik, Pak. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Tobi Mutitama, biasa dipanggil Tobi. Untuk background edukasi saya, dulu saya FPIK Undip, Pak, jurusan pemanfaatan sumber daya perairan atau perikanan. Kalau untuk saat ini saya sudah bekerja, namun kebetulan tidak ada relasinya dengan jurusan ilmu lingkungan ataupun juga FPIK. Kalau sekarang saya bekerja di Telkomsel, seperti itu. Oke, di Iya, Telkomsel ya. Ini Mas Topi ini yang tadi yang WA ya, jadi iya, koordinatornya ya. benar. Benar sekali, Pak. Baik, oke nanti untuk materinya saya akan share ke Mas Topi WA ya, PDF Iya, nanti boleh. bisa dibagikan ke temannya. Iya, baik, Pak. Oke, selanjutnya Yudia Ardi. Baik Pak, selamat malam Pak Farudin. Saya lulusan S1 Kesehatan Masyarakat K3 di Udinus Pak. Untuk S1-nya saat ini bekerja di kawasan industri Wijaya Kusuma sebagai HSE Pak, Health Safety SE. Environment. Oke, SE ya. Baik. Terima kasih Mas Yudia. Selanjutnya Novi Istiani. Ya, Bapak izin memperkenalkan diri, Pak. Nama saya Novi Istiani, Pak. Biasanya dipanggil Novi. Background pendidikan saya dari S1 Teknik Lingkungan Undip. Saat ini saya bekerja di konsultan lingkungan, Pak.
Oke, konsultan lingkungan. Terima kasih Mbak Novi. Ini selanjutnya Rashid Hakim. Baik Pak, perkenalkan nama saya Rashid Hakim Fahmiluda. Untuk background S1 saya, dulunya saya di Teknik Lingkungan Undip. Kemudian untuk sekarang alhamdulillah sudah bekerja di konsultan perencanaan lingkungan, domisilinya Semarang Pak. Terima kasih Pak. Oh, ini Mas Hakim yang kemarin ngambil mata kuliah saya juga ya. Iya Pak. Yeah. Oke. Terima kasih Mas Hakim. Kemudian Ida Bagus Putu Aditya. Ya Pak, izin Pak perkenalkan diri. Nama saya Ida Bagus Putu Aditya Satya Putra, biasa dipanggil Adit. Kebetulan saya bekerja di konsultan proper Pak sekarang. Dulu background saya di S1 Teknik Lingkungan. Itu Pak. Oke, baik. Oke, terima kasih Mas Aditya. Baik, jadi memang saya ingin mengetahui mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini karena nanti ada hubungannya dengan materi yang secara umum akan saya sampaikan, dan terjadi nanti materi ini akan kedepannya akan, ini saya sudah 2 kali mengampu materi ini, dan biasanya saya akan menyesuaikan kasus-kasus yang beririsan dengan pekerjaan dari mahasiswa yang ambil mata kuliah ini. Tapi memang kadangkala tidak semua akan menyangkut, dan saya akan menyampaikan secara step by step ya, karena background dari mahasiswa yang ambil mahasiswa MIL ini memang bervariasi, tapi kalau saya amati hampir 80% itu bekerja di bidang enviro ya, di bidang di lingkungan. Oke, perkenalannya sudah, kemudian nanti akan saya share materinya. Oke, jadi materi baik, materi untuk pertemuan pertama nanti kita akan membahas terkait dengan overview ya, overview dari misalnya saya jadi overview dari materi ini adalah kita ketahui bahwa masalah energi dan lingkungan ini menjadi sesuatu satu kesatuan sebenarnya, karena kalau di dalam kehidupan sehari-hari kita ketahui bahwa energi yang kita pakai saat ini itu akan terbagi menjadi 2 hal ya. Yang pertama adalah energi yang berasal dari fosil dan energi yang berasal dari energi baru terbarukan atau bahasanya terbarukan, atau kalau istilah mendengar energi hijau gitu ya, energi hijau.
Nah, kita sehari-hari di rumah itu kita mendapatkan lampu nyala terang. Nah, itu berasal dari proses yang panjang ya. Jadi kalau energi fosil berarti energi yang berasal dari bahan formasi geologi yang akan habis di waktu yang akan datang. Jadi tidak bisa diperbarui. Nah, berbeda dengan energi yang sifatnya terbarukan. Meskipun ada beberapa istilah yang macam-macam ya, kalau ada yang menyebutnya energi hijau, ada yang menyebutnya yang terbarukan energi hijau, dan energi fosil itu ada yang menyebutkan energi coklat atau energi hitam gitu ya. Tapi secara prinsip itu secara keilmuan terbagi menjadi dua itu. Jadi ada energi fosil dan energi terbarukan. Nah, di dalam perkembangannya ketika kita menggunakan energi ini, maka ada dalam prosesnya itu menyebabkan yang namanya emisi atau keluaran dari CO2, terutama energi fosil ya. Kalau energi terbarukan apakah mengeluarkan juga, Pak? Sebenarnya dalam proses produksinya dia mengeluarkan, tapi memang secara jumlah itu jauh lebih kecil dibandingkan energi fosil. Ya, jadi irisan secara langsung dengan lingkungan adalah ketika kita menggunakan energi ini, ya bisa untuk untuk kebutuhan sehari-hari kita atau kebutuhan untuk produksi. Nah, ini akan menggunakan energi, ya. Jadi maka perlu kita bahas bahwa energi ini apakah dampak lingkungannya ini besar atau kecil. Nah, ini di dalam pembahasan yang kita akan bahas di dalam RPS atau rencana pembelajaran perkuliahan kita. Jadi konsep pengembangan energi yang coba kita inisiasi atau kita bahas di dalam mata kuliah ini, bagaimana energi ini sustainable atau berlanjut ke arah energi hijau di Indonesia. Ya, jadi seperti misalkan Bapak Ibu tahu energi yang berasal dari fosil, salah satu contohnya adalah dari batu bara, dari coal. Ya, dari batu bara itu material geologi yang nanti ketika kita memproses itu akan menghasilkan energi. Nah, di dalam pemakaiannya atau penggunanya biasanya batu bara itu diambil di formasi geologi. Yang paling banyak memang batu bara ini berada di Kalimantan ya, berada di Kalimantan, kemudian diambil, dikeruk, kemudian dibawa ke misalkan PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Nah, untuk menggerakkan turbin itu memerlukan pembakaran dari batu bara. Nah, sebenarnya untuk batu bara ini ketika di formasi geologi itu bisa dikembangkan lebih lanjut, tidak harus diambil batu baranya, tapi bisa diambil gasnya dan formasinya tetap di Kalimantan atau tetap di bumi, tidak diambil batu baranya. Nah, itu yang perlu dikembangkan yang disebut sebagai energi yang berkelanjutan. Nah, memang saat ini kita masih konsumsi energi, saluran energi yang ada di Indonesia itu batu bara itu masih dominan, masih istilahnya ya masih hampir sekitar 60% masih menggunakan batu bara. Nah, ketika proses penggunaan energi ini akan berdampak pada lingkungan. Ya, jadi dampak penggunaan energi ini akan berdampak pada lingkungan. Yang menjadi sorotan sekarang ya memang emisi CO2-nya. Nah, ketika batu bara itu dibakar,
atau diproses ya untuk menghasilkan energi, maka ada emisi atau zat yang berbahaya terhadap lingkungan. Kemudian pengembangan ini nanti akan menyangkut aspek teknikal, kemudian regulasi dan aspek perencanaan. Nah, untuk irisannya dengan lingkungan itu adalah salah satu dari penggunaan energi ini adalah berupa CO2. Meskipun ada aspek yang lain, misalkan saat kita mengambil batu bara itu pasti akan secara umum pengambilan batu bara itu adalah penambangan sifatnya open pit. Maksudnya open pit itu adalah dibuka ya, hanya dibuka, kemudian diambil dan diangkut. Nah, ketika diambil itu kan pasti merubah yang namanya bentukan atau lingkungan sekitarnya. Yang dulunya hutan dibuka, maka sekarang menjadi daratan misalkan. Nah, ini kan membuka ya. Rasanya sebenarnya bukan merusak ya, tapi membuka yang nantinya ada proses reklamasi gitu. Nah, kemudian kita dunia sekarang mengarah ke energi bersih. Nah, ini yang masih menjadi menjadi PR besar di kita. Karena memang faktanya itu energi bersih ini masih mahal ya, masih mahal. Masih mahal gimana Pak maksudnya? Maksudnya tuh misalkan contohnya adalah kita menggunakan panel surya ya, panel surya. Maka panel surya yang ada di sini ini kan banyak kita harus beli ya, kita harus beli dan biaya produksi dan sebagainya setelah dihitung itu jauh lebih mahal dibandingkan ketika kita menggunakan batu bara untuk pembakaran atau untuk menghasilkan listrik. Jadi sama-sama menghasilkan listrik, tapi secara hitungan ekonomisan itu masih lebih mahal kita menggunakan energi terbarukan. Gitu. Nah, kemudian selain aspek harga atau istilah keekonomian, kita belum bisa yang namanya memproduksi atau teknologinya ini kita masih belum istilahnya belum menguasai ya, atau belum, meskipun ada sekarang sudah mulai ada pabrik ya. Kalau di Gresik itu kalau Ibu tahu di Gresik itu sudah ada pabrik yang membuat yang namanya sel dari panel surya ini. Nah, jadi itu. Nah, tapi secara umum, secara global, kenapa penggunaan energi hijau ini masih kecil skalanya? Karena memang secara teknologi dan secara biaya itu masih relatif lebih mahal dibandingkan kita menggunakan energi fosil. Tentu saja dampak lingkungannya akan energi fosil lebih besar dibandingkan energi baru terbarukan. Jadi itu konsepnya. Jadi konsep overview untuk mata kuliah pengembangan energi dan lingkungan adalah bagaimana kita menggunakan energi dan bagaimana dampak dari penggunaan energi tersebut terhadap lingkungan. Nah, saya akan menyampaikan 4 topik besar kedepannya, yaitu yang pertamanya adalah energi fosil dan keberlanjutannya. Kenapa kita menggunakan energi fosil? Bahkan tidak hanya di negara kita ya, negara maju pun masih menggunakan energi fosil secara dominan ya, secara persentasenya masih tinggi.
Namun memang beberapa negara maju seperti Jepang, kemudian Amerika dan Eropa itu memang penggunaan energi terbarukan sangat relatif lebih tinggi dibandingkan di negara yang berkembang seperti kita gitu. Tapi semua ini memang kebijakan itu tergantung dari pimpinannya. Dulu waktu zamannya Jokowi mungkin atau zamannya sebelum Trump ya, itu sangat masif sekali ya di Barat itu kampanye menggunakan energi baru terbarukan. Tapi sejak Amerika ganti rezim ya, Donald Trump, itu isu energi baru terbarukan mulai meredup dalam artian berkurang. Maka secara otomatis pandangan dunia terhadap energi juga berkurang, walaupun ya ini semuanya tergantung dari pimpinan dunia gitu ya. Nah, kita memang Indonesia sendiri kalau Bapak Ibu di jalanan sudah mulai ada mobil listrik ya, sepeda listrik dan motor listrik, terutama mobil listrik ya sudah mulai banyak. Itu sebenarnya konsep dari efek dari bagaimana kita mengurangi energi fosil di dalam kehidupan sehari-hari gitu. Nah, materi yang akan saya sampaikan ke depan adalah yang pertama adalah energi fosil, dan malam ini nanti saya akan sedikit mengupas mengenai energi fosil, kemudian keberlanjutan energi fosil ini. Apakah nanti energi fosil ini benar-benar berakhir atau masih bertahan ya. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan energi terbarukan atau istilahnya low carbon energy. Jadi low carbon energy ini maksudnya adalah energi yang menggunakan atau hasil dari energi terbarukan ini menghasilkan karbon yang rendah. Jadi memang tidak serta-merta tidak ada karbonnya atau tidak ada CO2-nya. Ada di dalam proses mulai dari contohnya misalkan kita ambil contoh misalkan mobil listrik ya, mobil listrik itu raw materialnya, baterainya itu tetap dari formasi geologi. Ini tadi dari Kesmas terus bergerak di bidang pertambangan tadi smelter ya. Itu kalau boleh tahu smelternya apa ya Pak? Pak Rashid tadi ya. Izin menjawab, Pak. Iya, Pak Sakri ya. Sakri, maaf. Iya, Pak. Kalau smelternya kebetulan ada beberapa sih, Pak. Salah satunya adalah smelter dari tembaga, bahan pyrit ore dari tembaga, kemudian juga ada dari nikelnya juga, Pak, kebetulan. Ya, itu tadi disebutkan oleh Pak Sahri tadi dari tembaga dan dari nikel. Nah, ini nikel ini sebenarnya kan bahan utama dari baterai gitu ya. Betul, Pak. Ya, jadi tembaga juga merupakan bagian dari komponen di baterai sebenarnya. Nah, kalau kita ketahui bahwa kita mungkin naik mobil tahunya baterai gitu ya. Nah, tapi sementara baterainya sendiri anoda dan katodanya itu kan berasal dari formasi geologi. Jadi
Berarti perjalanan dari raw material kemudian menjadi baterai, ya, itu ada karbon yang akan dihasilkan. Maksudnya di situ, makanya di sini disebut sebagai low carbon energy. Jadi apa? Kalau di hasil akhirnya mobil listrik itu nggak ada uapnya ya, nggak seperti mobil BBM atau konvensional yang ada buangan gasnya. Tetapi proses dari formasi geologi menjadi baterai itu panjang dan itu tetap akan menghasilkan karbon. Gitu. Akan sebagai low carbon energy. Ya, terima kasih Pak Sahri ya atas diskusinya gitu. Baik Pak, sama-sama Pak. Jadi itu yang disebut sebagai low carbon energy. Kemudian topik yang berikutnya adalah nanti kita akan diskusi mengenai dampak penggunaan energi terhadap lingkungan. Dampak penggunaan energi terhadap lingkungan seperti yang di dalam overview yang tadi saya sampaikan gitu ya. Kemudian nanti yang terakhir sustainability energy using LCA. Nah ini sebenarnya untuk materi yang terakhir nanti ini kita akan praktek ya. Semoga nanti kalau yang di Semarang itu nanti bisa hadir ya. Tapi kalau nggak tahu nanti yang di luar kota, ini saya coba kalau Pak Sari tadi di Jakarta ya domisilinya. Betul Pak. Kalau Mas Tobi di mana? Di Semarang, Pak. Di Semarang. Hakim Semarang ya kan. Kalau Mas Mas Aditya? Di Semarang, Pak. Oke, Semarang. Mbak Novi? Di Semarang, Pak. Semarang, oke. Kemudian Mas Ardi? Saya Ungaran, Pak. Oke, masih Semarang ya, Ungaran. Oke, jadi nanti bisa. Jadi kalau semester kemarin, semester sebelumnya ya, itu kita praktek pakai LCA ya. LCA itu semacam semacam open source gitu ya. Ada softwarenya ya. Kita coba menghitung proses sebenarnya, proses kalau nanti yang saya contohkan itu proses produksi kayak botol plastik gitu ya, yang nanti di dalam proses mulai dari input terus processingnya sampai nanti menghasilkan botol itu dia menggunakan berapa sih energi dan bagaimana dampaknya terhadap lingkungan gitu. Mudah-mudahan nanti Pak Sehari bisa mengikuti. Kalau pertemuannya secara offline itu online itu biasanya ada hal-hal yang secara teknis tidak bisa disampaikan. Jadi tidak apa-apa. Ya, jadi nanti untuk LCA ini nanti kita ada 2 pertemuan tersendiri ya. Yang pertama nanti akan saya sampaikan terkait konsep dan teorinya. Kemudian yang terakhir nanti ada prakteknya ya. Oke. Nah, pertemuan ini sebenarnya kita nanti banyak membahas tentang RPS yang akan saya sampaikan dan kalau ruang lingkup tadi sudah ya, ruang lingkup, kemudian tadi pengertian juga sudah, kemudian untuk penilaian itu nanti kalau di SIAP itu mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya, di SIAP itu ada komponen penilaian itu ada 6 sebenarnya. Ada 6.
ada kalau yang kuliahnya S1-nya di Undip itu pasti sudah paham. Ya, kayak Mas Hakim sudah tahu ya kalau di SIAP itu ada 6 ya. Waktu kuliah S1. Iya, Pak. Tapi udah lupa-lupa ingat, Pak. Lupa ingat. Jadi komponen penilaiannya itu ada semacam satu itu ada partisipasi aktif gitu ya. Itu poinnya itu tinggi. Kemudian ada hasil proyek. Hasil proyek itu kalau di S1 itu ada namanya praktikum. Nah, ini nanti bisa jadi formulanya nanti bisa bisa praktek yang terkait RCA, bisa masukkan di situ komponen penilaiannya. Kemudian ada tugas, ada kuis, ada UTS, dan ada UAS. Nah, jadi itu yang disiap ya komponen penilaiannya. Oke, kemudian nanti yang mengolah nilai itu Pak Ferry ya. Yang mengolah nilai akhir itu Pak Ferry. Jadi saya tinggal store ke Pak Ferry, nanti Pak Ferry yang mengolah, dan nanti keluar hasil A dan seterusnya itu dari Pak Ferry. Dan sekarang sepertinya ada aturan baru untuk mahasiswa 2025 itu nilai itu ada A, B, C, kemudian BC. Nah, batas nilai A itu sekarang itu 85 ke atas itu A. Kalau nilainya masih 80 sampai 84, nilainya AB. Gitu. Ya, nanti saya harap masih ini ya nilainya A gitu ya, karena nilainya ke atas 8. Beda dengan dulu. Kalau dulu waktu yang semester sebelumnya itu masih nilainya masih 82 masih A. Tapi sekarang nggak bisa, 82 itu nilainya AB gitu. Nah gitu untuk untuk penilaiannya. Jadi sebenarnya udah berubah dengan sebelumnya gitu. Nah itu untuk kaitannya dengan poin 1 ini. Terus karena saya itu pertemuannya 5 kali. Jadi nanti pertemuan ke-6 nanti yang ngisi Mbak Sally ya. Itu sampai kemudian UTS. Nah, UTS-nya pengalaman kemarin itu ada 2 soal dari saya dan soal dari Mbak Sally gitu. Tapi tahun kemarin saya nggak ngasih tugas ya, mungkin nanti saya kasih tugas untuk mengisi komponen tugas itu. Ya. Oke, kemudian itu terkait dengan penilaian. Terus kemudian nanti yang terakhir nanti Pak Ferry ya, pertemuan terakhir dengan Pak Ferry. Jadi saya 5 pertemuan, kemudian Mbak Sally nanti 4 pertemuan, kemudian Pak Ferry nanti 5 pertemuan. Nah ini yang pertemuan yang saya ini pas Ramadan ini. Dan sepertinya jamnya itu jam ini, jam taraweh ini ya. Nanti ini perlu kesepakatan ini. Kesepakatan nanti pas bulan puasa. Karena minggu depan itu belum, minggu depan sih masih belum ya. Pertemuan 3, 4, 5. Nah ini sepertinya 3, 4, 5 ini nanti pas puasa ini.
Nah, ini apakah kalau tahun kemarin itu saya selenggarakan sore. Nah, apakah bisa dilakukan sore hari ya? Maksudnya itu jam, ingat saya itu jam 4 ya. Cuma saya nggak tahu kalau jadwal kuliahnya gimana ya kalau jam 4 itu. Untuk yang selama puasa. Izin menjawab Pak, kalau untuk perihal jadwal ini untuk kami kebetulan di hari Rabu, Kamis, Jumat itu sore juga sudah ada jadwal mata kuliah lain Pak. Kalau di Rabu, Kamis, Jumat mungkin kalau semisal di hari-hari selain Rabu, Kamis, Jumat itu ada di hari Selasa Pak. Karena untuk di hari Senin kami juga ada perkuliahan studio lingkungan itu juga kebetulan diselenggarakan di sore hari. Oke, berarti hari Selasa bisa ya? Kemungkinan Selasa. Namun nanti Oke. coba kami bantu diskusikan dahulu ya Pak ya. Ya, Ya. ini minta tolong didiskusikan dengan teman-temannya ya. Apa Selasa ya? Ya, saya nanti coba lihat di jadwal saya. Kemudian Selasa sore tidak harus jam 4 ya, mungkin jam 4:30 juga nggak masalah. Yang jelas sebelum jam 7 gitu aja, karena jam 7 kan sudah mulai ini ya, taraweh gitu ya. Kalau yang tahun kemarin itu ya sekitar jam 5 menjelang mau berbuka itu, nanti pas mau buka itu berhenti dulu kuliahnya kemudian lanjut. Kita seperti itu dulu. Ya, nanti mohon Mas Topi ya, ini dikoordinasikan dengan temannya untuk pertemuan yang ketiga, 4 dan 5 gitu ya. Iya Pak, baik. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan. Yang kedua nanti kita akan coba bahas tentang energi fosil ya, dan keberlanjutannya. Nah, energi fosil ini yang besar saat ini memang yang pertama adalah jenis batu bara. Ya. Jenis batu bara ini apa istilahnya? Kenapa batu bara? Karena batu bara mudah untuk diambil ya, dan saat proses pembakaran itu mempunyai menghasilkan kalori yang paling tinggi batu bara ini. Jadi warnanya hitam batuannya, kemudian proses penambangannya open pit, meskipun saat ini sudah ada beberapa perusahaan yang proses pengambilannya itu underground. Underground itu maksudnya adalah batu bara ada di bawah, ya ada di bawah permukaan tanah. Itu dalam tertentu kemudian perusahaan membuat semacam terowongan. Jadi yang bentukan perbukitannya itu tidak dibuka. Ya. Jadi sebenarnya dari aspek lingkungan itu memang lebih lebih ramah lingkungan dibandingkan yang penambangan yang sistemnya open pit atau penambangan terbuka. Nah, ini batu bara. Kemudian yang kedua jenis minyak bumi dan gas. Nah, minyak bumi atau disebut sebagai crude oil ya. Jadi yang kita pakai hasil akhirnya salah satunya yang kita pakai sehari-hari, misalkan kita mobil atau motor yang ke SPBU ya, ke punya Pertamina atau ke SPBU yang lain, itu berasal dari minyak bumi atau crude oil. Kemudian ada juga gas ya, gas
Gas ini contohnya adalah yang dipakai memasak saat ini ya, dalam bentuk tabung ya. Jadi dulu masih ingat saya itu kita sebelum pakai gas kita tidak pakai minyak tanah. Nah, minyak tanah itu asalnya dari minyak bumi. Nah, sekarang kita beralih menggunakan gas untuk memasak ya. Bisa tabung yang melon yang 3 kilo maupun yang 12 kilo. Yaitu isinya adalah dari gas ya, dari gas ini intinya. Kemudian yang terakhir itu adalah CCS. Ya, CCS ini kepanjangan dari Carbon Capture Storage. Ya, ini CCS ini merupakan apa istilahnya itu keberlanjutannya tadi. Jadi kalau ini adalah menghasilkan emisi, sementara CCS ini menangkap emisi yang nanti emisinya ditangkap atau emisi yang dari perusahaan. Jadi Bapak Ibu kalau suatu perusahaan ya, misalkan perusahaan pabrik gitu ya, pabrik itu akan menghasilkan CO2 yang dibuang di alam. Jadi ada cerobong, kalau di petrokimia itu ada cerobong gitu ya, cerobong kemudian keluar asap, itu dibuang di alam. Ini nah ini nanti ada apa istilahnya CO2-nya itu tidak dibuang alam, tapi dia disimpan dalam bentuk liquid gitu ya, kemudian disalurkan atau dibuang ke dalam formasi geologi. Nah, CCS itu maksudnya adalah yang CaCO3-nya itu yang awalnya itu dibuang di alam gitu ya. Sekarang enggak, CaCO3-nya disimpan, tidak dibuang alam, tapi disimpan di dalam formasi geologi. Nah, nanti di sini nanti ada slide-nya gitu, CCS. Kemudian yang ketiga ini, yang ketiga, pertemuan ketiga ini nanti akan, kalau pertemuan kedua kita membahas tentang energi fosil dan teknologi keberlanjutannya. Maksudnya keberlanjutannya itu adalah bagaimana kita mengurangi emisi itu dengan teknologi CCS ya. Yang ketiga adalah yang dari energi terbarukan gitu ya, yang disebut sebagai low carbon energy ya. Ya ada macam-macam ya. Low carbon energy ini bisa berupa solar PV, kemudian ada berupa angin ya, wind ya, kemudian ada berupa geothermal ya. Geothermal itu semacam panas bumi ya, panas yang dihasilkan oleh bumi secara alami ya, kemudian diambil termalnya, yang mana termalnya ini bisa membakar air ya, terus menghasilkan uap, dan uapnya ini menggerakkan turbin. Kemudian air hydropower ya, ini biasanya ada di waduk ya, waduk-waduk yang ada di negara kita ya, yang waduk besar biasanya nanti akan menggunakan turbin yang menghasilkan energi listrik. Kemudian nuklir. Nah, ini nuklir ini sebenarnya bisa bisa bersih dan menghasilkan energi yang besar dalam nuklir ini.
Cuma memang aspek safety keamanannya yang harus diperhatikan ya nuklir ini. Sampai sekarang kita belum punya nih yang nuklir ini. Negara maju sudah banyak menggunakan nuklir. Ya. Jepang gitu ya. Menghasilkan energi juga ada yang dari nuklir. Kemudian hidrogen. Nah ini hidrogen ini energi masa depan nih hidrogen ini. Jadi hidrogen ini di negara kita baru ada satu SPBU hidrogen ya, di Jakarta ya. Jadi hidrogen ini ke depan bisa menggantikan baik itu mobil listrik maupun kalau kita mobil listrik kan memang bahan utamanya kan ini ya tadi nikel tadi itu memang faktor lingkungannya itu misalnya dampak lingkungannya agak lebih tinggi ya untuk yang mobil listrik. Nah sebenarnya yang lebih bersih lagi itu adalah hidrogen. Nah hidrogen ini bisa diambilkan dari proses air ya. Jadi kalau kita ketahui air itu kan punya komposisi kimia H2O. Nah, H2O. Nah, O-nya dipisahkan menghasilkan hidrogen. Ya. Cuma memang proses pembentukannya itu masih mahal ya, masih mahal dan hidrogen ini harus disimpan di dalam tabung. Jadi tabung yang punya pressure atau tekanan yang sangat tinggi. Ya. Ada juga hidrogen yang sifatnya itu alami. Ya, alami. Kebetulan alami itu berarti dia semacam kayak formasi geologi gitu. Jadi kalau Bapak Ibu pahami formasi geologi itu maksudnya itu adalah dia tersimpan di dalam batuan gitu. Tersimpan di dalam batuan dan itu menghasilkan hidrogen. Nah, di negara kita punya di daerah Sulawesi namanya Tanjung Siapi-Api itu hidrogen yang keluar. Ya. Dan itu lebih murah dibandingkan hidrogen yang berasal dari air. Itu prosesnya lebih murah dengan hidrogen yang di alam. Gitu. Nah, ini semua adalah masuk kategori poin-poin yang ada di sini itu masuk kategori dari energi baru terbarukan. Nah, negara yang leading riset terhadap hidrogen ini Jepang ya, Jepang. Jadi Jepang punya teknologinya dan punya saya pernah lihat ini base yang bahan bakarnya adalah hidrogen ya itu yang di Jepang ya. Kemudian yang keempat ini adalah kita akan membahas tentang contoh kasus atau case study. Nah ini nanti bisa dari mahasiswa ya, student ya, nanti tadi kalau teman-teman itu ada yang bekerja di PLTU. Nah, ini nanti kita lihat apakah kalau saya tadi perkenalan tadi ada yang dari yang di Semarang tadi ya Pak saya tadi, kemudian yang lainnya lebih banyak di lingkungannya ya. Oke, nanti kita coba mengalir dua aja nanti apakah nanti dari student atau nanti dari bisa dua sih sebenarnya dari
case study. Kebetulan case study yang saya contohkan ini adalah dari PLTU yang bahan yang energi utamanya berasal dari coal ya, dari batu bara. Kemudian ini nanti ada tugasnya ya. Ya, ini nanti bisa tugas ya terkait dengan dampak penggunaan energi terhadap lingkungan. Kemudian terakhir yang kelima ini sebenarnya ada penggabungan ya, kayaknya ada penggabungan karena untuk yang LCA ini sepertinya ada prakteknya ya. Prakteknya nanti bagaimana sebenarnya LCA itu life cycle assessment ya. Jadi life cycle assessment ini yang dari lingkungan kayaknya ada juga tuh proses life cycle assessment ya atau LCA. Ada yang pernah dapat nggak LCA waktu kuliah S1? Mas Hakim pernah dapat nggak? Kalau LCA enggak Pak, di mata kuliah S1 Nggak ada ya berarti ya? belum ada Pak. Ya, belum ada ya. Jadi memang LCA ini di regulasi proper itu ada LCA. Secara keilmuannya itu memang dari teknik industri yang mengerjakan ya, karena LCA ini sebenarnya itu bagaimana suatu produk itu dikaji keberlanjutannya gitu ya. Nah, kebetulan kita membahas energi, maka kita bagaimana energi ini bisa berlanjut. Contohnya misalkan tadi batu bara ya. Nah, batu bara ini kalau kita ambil dari formasi geologi itu habis gitu. Jadi batu bara yang kita ambil kemudian kita bakar maka akan habis ya. Tetapi kalau batu bara ini itu ada di alam ya, di dalam bentuk tertentu, kemudian kita istilah dalam geologi namanya di crack ya, di fracture. Nah, proses fracture-nya itu akan menghasilkan energi. Nah, energi itu yang kita pakai, tapi tidak merubah formasi geologinya gitu. Nah, itu yang disebut sebagai keberlanjutannya itu di situ. Nah, di LCA ini ada 3 aspek yang akan dibahas. Yang pertama adalah aspek sosial, aspek ekonomi, dan aspek lingkungan. Ya, jadi kepanjangan adalah life cycle assessment. Nah, ini tool. Jadi sebenarnya itu LCA itu menurut saya itu tool ya, menilai suatu produk. Ya, suatu produk. Oke, ini RPS rencana pembelajaran semester yang akan saya sampaikan ya, yang kedepannya akan saya sampaikan terkait dengan rencana pembelajaran semester kali ini. Nah, oke, kita menginjak atau sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu terkait RPS ini? Bentar ya. Pak, boleh izin bertanya, Pak? Iya, tunggu saja. Pak, saya sebenarnya tertarik dengan yang LCA yang Bapak paparkan ya, Pak. Karena jujur kebetulan rencana penelitian saya ini mengenai LCA juga, Pak. Namun tadi kan di sini dijelaskan mengenai aspek sosial, ekonomi, dan lingkungannya, Pak ya. Kebetulan saya akan melakukan penelitian di 2 tempat yang berbeda, Pak, di daerah Maluku dan di Morowali. Nah, apakah untuk yang
dari aspek sosial ekonomi dan lingkungan ini perlu dilakukan pengkajian untuk LCA-nya itu seperti apa ya Pak? Atau boleh salah satunya saja ya? Maaf, bentar, coba diulang lagi. Maaf, tadi ada gangguan. Mas, tadi ada telepon. Coba diulang lagi ya. Ini Pak, terkait LCA yang Bapak paparkan tadi ya, di sini ada aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Mungkin ini baru perkenalan ya Pak, pendahuluan dari Bapak. Cuma kebetulan rencana penelitian saya ini juga mengenai LCA yang mencoba untuk mengkaji dari sisi cradle to gate, lebih tepatnya mulai dari Pairit di Maluku, kemudian dibawa sampai ke smelternya. Tapi smelternya hanya satu plant Pak. Nah, apakah rumusan masalah yang nanti saya sampaikan ini harus mencakup ketiga aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan, atau boleh salah satunya tidak ya Pak? Itu aja sih Pak dari saya. Oke, nah ini menarik nih. Dari Mas Said ya. Jadi Iya Pak. sebenarnya untuk kajian LCA sendiri di dalam konsepnya itu harus tiga. Ya, harus tiga aspek ya, aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Ini idealnya, ya idealnya karena memang toolnya dan secara regulasinya itu memang harus ada tiga gitu. Nah, namun faktanya kemarin saya membimbing mahasiswa juga yang menggunakan LCA ini di perusahaan PLTU. Nah, PLTU. Nah, cuma data sosialnya itu tidak ada, gitu. Data sosial tidak ada, kemudian ekonominya nggak ada, ya. Akhirnya yang dikasih cuma aspek lingkungan. Aspek lingkungan. Nah, kadang memang dari perusahaan itu kalau riset kan memang sangat tergantung dari data ya, dari data. Kalau misalkan itu kebetulan mahasiswa yang saya bimbing ini bukan karyawan perusahaan PLTU ya, tapi dia magang gitu, kemudian izin untuk mengambil data gitu, sehingga dia terbatas. Ya, sehingga yang dikaji cuma aspek lingkungan. Gitu. Nah, kalau Mas Said ini bisa ada data yang hubungannya dengan sosial, ekonomi, dan lingkungan itu lebih baik gitu. Itu sebenarnya. Ya. Pak, izin menanggapi lagi Pak, kalau misalnya nih Pak, saya ingin menambahkan aspek kelembagaan dan juga aspek infrastruktur, apakah itu menurut pandangan Bapak cukup sulit untuk mendapatkan datanya atau tidak diperbolehkan sama sekali ya Pak? Nah, aspek kelembagaan itu nanti masuk di aspek sosial. Di situ nanti ada beberapa komponen sosial yang turunan dari parameter aspek sosial. Itu masuk di sini di sosial, aspek kelembagaannya. Itu bisa dilakukan dan itu tadi rencananya gimana tadi dari coba disampaikan nanti. Jadi ada dua tempat Pak, dari pada saat proses Pairit ore-nya itu ada di Maluku, di stockpile, Ya. nanti akan dikirim ke WBJ, JT-nya nanti akan dikirim dari Maluku menggunakan kapal tongkang ke salah satu perusahaan kami juga di Morowali Pak. Nah di Morowali ini sebenarnya ada 4 plant. Nah saya cuma sampai 1 plant saja Pak di Pairit plant-nya. Nanti di situ akan didapatkan beberapa produk setengah jadi yang nantinya akan dikelola lagi lebih lanjut di asid, kemudian ada kloret dan juga CCP. Nah, saya cuma sampai di CCP di Pairit plant-nya saja, di plant pertamanya saja, Pak. Nah, ya, itu sangat menarik sekali. Ya, jadi
jadi LCA ini kan mengkaji satu produk. Jadi kalau tadi kan produknya kan Pirate Core ya. Jadi dari satu plan aja Pirate Core, nanti kan Pirate Core-nya kan menjadi yang lainnya. Nah kalau masalahnya kan berhenti di Pirate Core. Oke, itu produknya, produk akhirnya. Nah nanti kalau yang saya contohkan kebetulan nanti bukan Pirate Core ya, tapi botol. Tapi secara prinsip bisa diikuti itu nanti. Mulai dari raw material yang ada di Maluku, kemudian itu kan di situ juga ada prosesnya itu pengambilan biji FE-nya itu, kemudian aspek dampak lingkungannya ada di situ apa saja, kemudian dibawa ditransport menggunakan kapal menuju Morowali, gitu kan. Nah itu kan ada kelembagaan misalkan pelabuhan ya, izin pelabuhannya, kemudian kapalnya, ya sampai nanti ke Morowali makanya. Nah kelembagaannya itu kan macam-macam itu, ada mulai dari dinas perhubungan, kemudian perindustrian dan sebagainya perizinannya. Nah itu ini menarik perlu dikaji Mas ini. Ya nanti akan secara konsep nanti akan saya jelaskan di pertemuan ini ya, pertemuan 4 atau 5 nanti ada studi case-nya. Tapi alurnya bisa diikuti nanti. Gitu. Bagus Baik, nih. Pak. Ya. Terima kasih banyak, Pak. Baik. Lanjutkan ya. Ada lagi yang mau disampaikan mungkin? Oke, ada. Baik. Kita masuk ke introduction yang kaitannya dengan energi fosil ya. Jadi kalau kita lihat kebutuhan energi berdasarkan jenisnya ya. Tadi kan saya sudah menyampaikan terkait energi fosil yang berasal dari batu bara, kemudian dari minyak. Kalau ini namanya bahan bakar minyak ya, jadi BBM. Kemudian ada dari gas ya, kemudian ada dari ini dari listrik ini listrik secara umum, baik listrik yang berasal dari fosil maupun yang dari terbarukan. Kemudian LPG ya, kemudian bahan bakar nabati. Nah, bahan bakar nabati ini yang biofuel ya, biofuel yang dari jagung ya, jadi jagung, kemudian tela, kemudian dari sebagian juga dari sawit, itu bisa dipakai menjadi, bisa dicampur dengan solar yang bisa menghasilkan biosolar ya. Jadi biosolar yang kita konsumsi itu sebenarnya disebut sebagai bahan bakar nabati. Jadi memang tidak 100% fosil, ada campuran nabatinya. Nah, kalau kita lihat dari grafik ya, atau dari, jadi ini saya ambilkan dari Outlook Energi Indonesia ya, ini kebutuhan energi di Indonesia. Tapi untuk ini cerminan saja, sebenarnya secara global juga hampir mirip dengan Indonesia di global itu. Baik itu di negara maju maupun negara berkembang hampir mirip, tidak jauh beda dengan di Indonesia. Ternyata kalau kita lihat datanya dari tahun 2016 sampai rencana sampai bahkan ini 2000 yang paling dekat adalah 2020 dan 2030, 2040 dan 2050. Nah, kalau kita lihat ini grafik-grafik ini menunjukkan bahwa yang warna biru ya, biru, kemudian hitam dan merah ini kan sebenarnya mendominasi ya.
biru, hitam, merah. Jadi kalau kita lihat di sini, ya ini hampir 60%. Kita naik ke sini, malah tidak jauh beda ya. Ya ini bahkan tahun 2030 aja ini masih lebih dari 7% kalau kita lihat ini. Ya. Jadi kalau kita lihat grafiknya, berarti energi fosil sebenarnya masih mendominasi penggunaan energi nasional maupun global kalau dari grafiknya. Kita hitung aja tebal grafik, tinggi grafiknya. Misalkan kita ambil yang 2040 lah, ini grafiknya ini hampir 70% nih kita. 7% ini kita masih menggunakan energi fosil. Jadi 3 besar energi fosil yang tadi saya sebutkan dari batu bara, minyak dan gas bumi ini menunjukkan bahwa penggunaan energi fosil ini masih mendominasi bahkan sampai tahun 2050. Nah, sehingga apa? Sehingga memang bagaimana kita mengurangi efek dampak lingkungan dari penggunaan energi fosil yang besar ya, yang besar. Ini kalau kita lihat kan komposisinya masih besar ya. Data menunjukkan bahwa hampir 70% masih menggunakan energi fosil, antara 60-70% masih menggunakan energi fosil. Ya. Dan kalau kita lihat, ya memang kota seperti ini sih ya. Ya sekarang sih sudah ada teknologi ya, tidak sekotor ini ya. Nah, yang saya maksudkan tadi CCS itu adalah ini. Jadi yang hitam-hitam ini dijadikan semacam fluid ya, yang nanti bisa diinjeksikan. Nah, ini data. Jadi data kalau tidak ada kebijakan yang memang sangat progresif terkait dengan energi baru terbarukan, maka ya energi fosil ini masih mendominasi di dalam penggunaan energi di kita di nasional maupun di global. Gitu. Nah, sedikit saya membahas tentang sejarah itu historis dari kenapa fosil ini menjadi penting ya, energi fosil maksudnya. Ya kita ketahui saat ini ya tidak jauh lah kasus yang baru-baru ini kan Amerika sebagai negara hidayah menculik seorang presiden gitu. Siapa yang diculik? Presiden Venezuela gitu ya. Itu diculik ya sebenarnya alasan memerangi narkoba, peredaran narkoba yang ada di Amerika yang menurut Donald Trump itu di-backing oleh Venezuela itu hanya alasan aja, hanya alasan alasan untuk menculik seorang presiden. Ya. Sebenarnya tujuan utamanya adalah minyak, karena Venezuela itu salah satu negara penghasil minyak yang besar gitu. Selain negara Timur Tengah gitu ya. Nah, secara historis itu memang minyak itu sudah ada sejak dulu ya. Bahkan kalau di negara kita memang yang sejak zaman Belanda, jadi sumur-sumur tua zaman Belanda itu masih ada itu di daerah Cepu ya. Kebetulan kalau minyak di dekat dengan Semarang atau di Jawa ya, itu paling banyak itu memang di Cepu, di daerah Blora. Ya, di daerah Blora itu sumur-sumur peninggalan Belanda itu masih ada. Bahkan masih dipakai oleh masyarakat gitu. Yang sekarang memang agak ditertibkan
di di masyarakat mengambil kemudian dijual ke Pertamina lewat BUMD ya, BUMD. Dan sekarang perusahaan besar Exxon ya itu masih punya konsesi di Cepu ya. Nah, jadi kalau kita lihat sejarahnya, salah satu tadi yang saya sebutkan itu sejarahnya kalau kita lihat di sini memang Amerika menjadi negara pertama ya yang mulai proses eksplorasi maupun drilling ini dilakukan sejak tahun 1859 ya. Itu kemudian ini posnya ya, pos dari yang melakukan eksplorasi dan pengambilan minyak ya, yang nanti turunannya berupa beberapa perusahaan ya, yang dari Inggris Shell ini dari Inggris ini, kemudian kalau yang ExxonMobil ini dari Amerika, dan dulu sebenarnya kalau yang di Sumatera itu yang paling besar produksinya memang di Sumatera dikelola oleh Chevron ya, Chevron. Kemudian kalau yang di Jawa itu di Cepu itu yang cukup besar juga di Cepu ya. Kemudian sekarang ini mulai ya Timur Tengah itu agak panas ya, sebenarnya panasnya itu ya karena selain masalah politik juga sebenarnya ada hubungannya dengan sumber daya alam ya, sumber daya alam yang berupa minyak ini. Jadi minyak ini yang menyebabkan perebutan ya, dan sayangnya memang di Indonesia saat ini kita masih sejak tahun 1990-an ya, kita itu sudah impor minyak. Jadi kebutuhan nasional kita itu sekitar 1,5 antara 1,5 sampai 1,6 juta barrel. Sementara produksi nasional itu kita hanya sekitar 600 sampai 700 barrel. Jadi hampir paruhnya kita itu impor minyak itu sebenarnya. Saat ini impor kita itu minyak itu. Nah ini yang menjadi PR besar di kita ya. Minyak kita itu impor secara impor itu berarti kita beli dari Timur Tengah maupun dari yang lainnya ya, kita beli. Kalau tahun 70-an kita masuk 70-80 ya, 80 sampai 80 ya, mendekati 90 ya. Itu kita masih ekspor, makanya dulu kita masuk ke OPEC, bagian dari negara OPEC. OPEC itu negara penghasil minyak dan mengekspor minyaknya ke negara-negara yang tidak punya minyak atau kekurangan minyak. Nah, sejak tahun 90-an itu kita sudah keluar dari anggota OPEC karena itu tadi karena produksi kita jauh lebih kecil dibandingkan kebutuhan kita sendiri gitu. Sehingga kita keluar dari negara OPEC gitu. Oke. Nah, tadi energi fosil yang saya sampaikan tadi ada minyak bumi ya, minyak bumi. Kemudian minyak bumi ini
ada dihasilkan di laut ya, yang namanya offshore ya. Ada yang dihasilkan di darat ya. Kalau di darat ya kita ada di Cepu itu tadi, Cepu Blora ya. Kemudian di Pekanbaru, Rumbai ya. Nah, kemudian yang lainnya ada di laut, seperti ini di laut. Nah, ini kilang minyak yang ada di laut. Contohnya misalkan di laut itu ada di mana? Di utaranya Madura ya, Madura, Laut Jawa ya. Kemudian di utaranya Jakarta ya, itu di Kepulauan Seribu ke utara itu juga ada pemboran lepas pantai atau offshore. Kemudian batu bara. Nah, batu bara seperti ini, bentuknya hitam ini, tapi batu. Kalau tadi minyak bentuknya fluid ya, fluida. Ya ada. Kalau yang berat itu yang agak kental kayak oli gitu ya, itu crude oil minyak. Kemudian ada juga berupa gas alam. Nah, ini ya LNG. Sebenarnya kita cadangan LNG-nya kita besar sebenarnya. Ya. Jadi kalau minyak kita impor, tapi untuk batu bara dan LNG atau gas alam itu kita lebih besar. Dan lebih besar. Jadi kita malah ekspor ya, ekspor batu bara dan ekspor gas alam untuk saat ini. Ya. Jadi tiga jenis energi fosil ini, yang minyak kita impor, sementara yang batu bara sama gas alam kita ekspor. Gitu. Baik, itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Nanti minggu depan barangkali kita bisa diskusi lagi atau ada yang perlu disampaikan atau ditanyakan atau yang didiskusikan, silakan, nggak harus tanya, diskusi boleh. Baik, kalau tidak ada, saya cukupkan sekian ya untuk kuliahnya ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Nanti saya share ke Mas Tobi ya untuk materi ini. Baik, Pak. Selamat malam semuanya ya. Ya, Selamat selamat malam, malam. Pak. Terima Terima kasih, kasih, Pak. Pak. Selamat malam. Terima Terima kasih, kasih, Pak. Terima Pak. kasih, Pak. Ya, sama-sama saya Liv ya.